kemarin kan di Amerika tuh sempat merah ya gitu ya. Kayak marketnya itu kan lebih dijerat karena laporan-laporan keuangan tuh mulai keluar tuh, terutama yang big cap kan. Memang ada yang mungkin ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, tapi kalau gue cermatin, misalnya kayak di Indonesia sendiri untuk big banks kan Mandiri udah keluar, BCA udah keluar, itu reportnya hampir ya bisa dikatakan BCA aja all time high gitu, 40 triliun gitu kan, which is malah kayaknya nggak terpengaruh gitu ya, maksudnya mau slow down mau kenaikan suku bunga itu kayak nggak menghentikan kredit growth-nya gitu kan. Nah sebenarnya dari situ apakah kita bisa mencermati kayak ya berarti untuk emiten-emiten di tahun 2022 tercermin dari pembagian dividen. Jadi gitu misalnya kalau koreksi-koreksi gitu harga sahamnya justru dividen yield-nya akan lebih besar gitu yang dibagi mungkin biasanya pertengahan tahun ya kuartal 2 gitu. Menurut lu malah lebih safe nggak sih beli pas koreksi gitu karena ada potensi dividen yield lebih gede gitu yield-nya. Bukan ngomongin batu bara doang ya, tapi mungkin termasuk kayak big bank dan yang lain-lain itu. Ya. Oke teman-teman, yang wajahnya ya teman-teman, fokus aja sama suara kita. Saya nggak tahu lah kalau mukanya mungkin agak ya. Ya, intinya Dok, kalau kita laporan itu Dok, jadi dari ya, terus juga tadi kan terakhir kan ini ya Mandiri ya gitu ya, itu juga bagus banget gitu earningsnya 40 triliun. Nah memang kalau kita lihat nggak ada sektor lain seperti yang kita tahu banking di kita bisa lebih gitu. Apalagi ya balik lagi kita tahu tahun ini kan kayaknya komoditi akan agak sedikit turun ya, maksudnya tetap tinggi tapi agak sedikit turun gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ya government mungkin nanti butuh dividen juga lebih lumayan lah Jok kayak gitu, apalagi growth-nya juga pada kenceng semua ya Jok ya. Jadi sekarang valuation-nya juga pada nggak begitu mahal. Ini berarti dengan Mandiri sekarang tadi laba bersih 41T, di harga sekarang tuh ya PI-nya sekitar 10-11, book value juga masih belum terlalu mahal gimana. Harusnya tahun ini masih bisa growth lagi. Apa? Jadi lu bayangin deh, BRI, BCA, Mandiri, ya kan, belum tambah BNI itu labanya udah berapa, Jok? Udah hampir 10 miliar dolar, Jok, itu digabung semua berempat kan, gitu loh. Jadi emang tahun ini menurut gua paling enak tetap masih di banking sih, kalau kita mau gitu. Kalau gue nyambung-nyambungin ya Bill ya, misalnya kalau penerimaan dividen negara gitu gede misalnya ya, termasuk dari yang PTBA dan lain-lain gitu nanti kalau ada lagi gitu kan. Sebenarnya dengan pendapatan itu alokasinya tuh mulai kan yang ala-ala lu mau kemana? Alokasi ke pembangunan construction atau alokasi ke kesehatan atau pendidikan dan lain-lain. Nah, itu lu melihat ada potensi nggak sih untuk kenaikan di mana gitu dan apakah dengan kenaikan anggaran infrastruktur tuh sebenarnya ya kita boleh ngomong lah pada suatu saat kan saham ini cuma masalah rotasi doang kan. Yang masih murah kan termasuk properti dan construction kan. Story kan tetap ada lah kayak WG gitu baru dapat bangun gedung gitu kan di sana. Nah sebenarnya menurut lu ada nggak sih potensi itu di tahun 2023 ya? Kalau mungkin 2022 kan kita bilang ya enggak lah gitu. 2023 ada nggak sih untuk ke sektor-sektor yang lagi bottoming itu gitu kayak misalnya properti gitu? Ya, emang kalau konstruksi ya sama properti nasibnya agak lumayan miris ya Jok ya, sebenarnya belakangan berapa setahun 2 tahun terakhir ini gitu kan. Properti ya turun ya kan, memang nggak sampai dalam-dalam banget tapi nggak naik juga gitu kan kalau marketnya naik gitu kan. Konstruksi on the other hand ya lebih parah lagi gitu kan, turunnya dalam banget gitu setelah terakhir yang waktu itu SWF punya sentimen, habis itu turun-turun terus kan si konstruksi ini. Nah, jadi emang dengan penerimaan government emang lebih bagus, sebenarnya itu logika yang benar sih, Jok. Gitu, kalau kita berpikir kayaknya bisa nih dialokasikan buat si apa
konstruksi gitu kan. Minimal pemerintah bisa ikut mungkin PMN lagi, ya kan? Kan dari dulu kan biasa emiten konstruksi itu kalau ada PMN tuh naik lagi gitu kan. Karena berarti kan nanti debt-nya turun lah, bisa punya order book yang lebih tinggi lagi. Cuma rasanya, Jok, kalau tahun ini, Jok, kayaknya belum akan banyak project, Jok. Karena tahun ini kan, ya as we know, kita kan udah mendekati tahun pemilu ya, Jok ya. Jadi kalau menurut gue pribadi, Jok ya, tahun ini dan tahun depan, nggak bakal ada yang mau ini, Jok, bikin project terlalu gede atau kayak gimana. Kalau yang berhubungan dengan apa ini ya, kecuali swasta lah gitu. Tapi kalau untuk project yang benar-benar kayak misalnya tol, pulau apa gitu kan, atau misalnya mau bangun apa konstruksi ini itu, kan orang masalahnya tak mikirnya gini, Jok. Habis ini presidennya siapa gitu kan? Apakah policy-nya akan dilanjutin gitu kan? Kalau tiba-tiba stop, Jok, misalnya, atau pemimpin yang baru punya cara pikir yang beda kan, repot juga kan kalau kayak gitu kan, buat emiten konstruksi atau pendukung-pendukungnya gitu kan. Nah, jadi memang menurut gua paling possible kita bisa mikir bakal akan ada cycle construction baru lagi kayak tahun 2014 kemarin atau apa. Itu biasa ini sih, Jok. Abis clear government-nya itu siapa, Jok. Jadi kayaknya kalau tahun ini atau tahun depan rasanya belum ya, Jok ya. Gitu. Oke, oke. Jadi ya sektornya mungkin kalau misalnya kita berkaca ya masih sama lah ya. Maksudnya pilih-pilih beberapa kayaknya mungkin di semester 1 ini kalau mungkin masih agak soft. Gue lihat kan kayak sekarang koreksi juga mungkin IHSG tuh ke sekitar 67, 6750 lagi targetnya ya kurang lebih ke sana. Baru nanti dia cari posisi lagi. Kalau ada berita sentimen bagus ya rebound lagi ke 69. Tapi kalau ada berita kurang bagus gitu di momen itu mungkin ke 65, 66 lagi gitu aja. Sementara mungkin masih di situ ya untuk semester 1. Nah, cuman ini kan penurunan ini mulai-mulai agak turun wajar sih sebenarnya karena IHSG juga udah agak overbought. Nih, tapi kayak ada pertanyaan titipan sih Bill tadi gue sempat baca waktu masih di komen tuh. Kan karya KRYA gitu ya sempat ARB berapa kali gitu ya. Nah, sebenarnya menurut lo ini kita agak julid-julitan aja sih. Kayak saham-saham yang tertentu gitu ya. Kenapa sih ada yang bisa ARB-nya mungkin sebelumnya volumenya gede gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bisa ARB berjilid-jilid gitu. Beatnya hilang gitu. Menurut lo gimana? Itu gimana cara mungkin memilih saham supaya tidak ada potensi gitu. Padahal kan karena sebelum dia ARB kan kita nggak kelihatan dong. Volumenya mungkin kelihatan bagus, mungkin ada story, terus naik pula teknikalnya gitu. Tapi tiba-tiba bisa aja zop hilang gitu. Iya, emang Gitu. ya sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu, Jok, itu hampir bisa kita jawab dengan cara ya apa nggak bisa ya. Maksudnya kalau teman-teman benar-benar mau menghindari saham yang nggak bisa ARB modelan karya gitu kan, atau misalnya yang lately ARB apalagi itu Zata gitu kan, and whatever itu saham-saham yang kayak gitu-gitu, ya sebenarnya cara paling simpel cuma satu, Jok, ya jangan main barang itu gitu kan, jangan main barang-barang yang ya teman-teman tahu fundamentally dia bukan yang apa lambanya gede banget gitu kan, atau company yang benar-benar super blue chip atau seperti apa kayak gitu kan. Dan juga hal yang perlu kita ini juga cermati, Jok, kalau mungkin teman-teman baca ini kan bursa ya, kalau baca wacananya Juli 2023 akan mulai ini ya, Jok ya, yang saham-saham pemantauan khusus ya, yang ada 153 saham pemantauan khusus itu gitu kan, itu bisa sampai ke Rp1 loh gitu. Jadi emang teman-teman harus benar-benar lebih wise lah menurut apa gua sih selama berapa bulan ke depan. Karena gua ngeliat apa mulai banyak nih kayaknya bursa tuh sekarang apa aturannya menurut gua tuh makin bagus nih GCG-nya menurut gue ya, Jok ya. Dalam artian contoh kan kayak harga buyback mau di apa diliatin juga gitu kan. Terus sekarang kayak saham yang kunci di 50 kayak gini kan ini juga lagi diperhatikan sama bursa gitu ya. Jadi ya benar-benar apa apalagi nanti ya kita kan nggak pernah tahu, Jok, ada nggak possibility ARB simetris ini bakal dibuka kan gitu kan, asimetris ini dibuka akhirnya ntar balik lagi nih atas bawahnya sama. Nah itu juga potensi resiko yang menurut gue, Jok, ini belum pernah dialamin trader generasi baru. Jadi trader generasi baru yang main size kecil ataupun yang size gede
mungkin belum pernah ngalamin tuh ARB 35%, ARA bisa 35% juga gitu kan, atau sebaliknya 25-25 gitu kan. Jadi benar-benar berapa bulan ke depan gue merasa akan ada satu faktor baru nih yang nanti bisa menjadi game changer di market job, yaitu satu, possibility perubahan ARB, ya kan, ini kondisi yang belum pernah dihadapi trader generasi baru sejak mungkin 3 tahun terakhir. Terus juga ya tadi itu saham yang pemantauan khusus bisa sampai 1 perak gitu ya. Nah ini benar-benar menurut gua sih dua hal yang ini ya penting untuk diperhatiin, terutama untuk teman-teman yang pemain saham-saham third liner atau fourth liner, benar-benar harus lebih tight sih stop loss-nya. Karena gue perhatiin sekarang suka banget ya Jok ya, mungkin nggak tahu lu juga perhatiin kali, saham-saham bidnya dari full lagi naik 10-15%, bidnya lagi full, bisa tiba-tiba sekali aja 1-2 detik hilang semua, langsung bidnya dibuang semua gitu kan. Jadi emang harus lebih inilah sekarang, lebih wise lah gue bilang kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh trading ya, tergantung skill teman-teman juga gitu kan. Oke. Ya, itu tadi kata kuncinya harus inilah ya, pas stop loss itu harus benar-benar ada gitu ya. Wah, harus benar-benar dilihat lah. Mungkin kalau teman-teman yang bertanya-tanya di apps kita ada stop loss atau enggak gitu ya Bill ya. Soon ya harusnya kita ada ya fitur stop loss, trailing stop. Nah itu teman-teman bisa tuh nanti ya. Ditunggu aja tanggal mainnya ya Bill ya. Kali ini nggak bakal delay teman-teman. Yakin. Tembus berapa persen lagi, ini udah 99,99. Oke, karena barangnya udah ada ya. Kita udah coba ya. Udah coba. Kalau semuanya lancar, bulan depan order, trailing stop, sell on strength udah ada di aplikasi Terima teman-teman ya. Jadi doakan ya kan tim equity dan tim IT semuanya lancar-lancar ya teman-teman ya. And then next month harusnya kita sudah bisa go live di teman-teman. Dan benar kata Jogi tadi, yang kali ini barangnya udah ada ya Jok ya, bener-bener real dan udah dicobain nih teman-teman sama kita semua di sini. Jadi coming soon teman-teman. Harusnya itu bisa ngebantu trading teman-teman semua gitu. Apalagi ya Bill, ada promo one day trade ya. Jadi kalau teman-teman trading di saham yang sama sehari gitu keluar masuk, fee-nya otomatis 0,125, 0,225. Jadi jauh lebih murah dibandingkan fee normalnya ya. Itu udah otomatis. Nah itu kan jadi marketnya kalau lagi rame momentum, jadi kan udah makin bisa potensi cuan, fee-nya lebih murah pula. Jadi itu memaksimalkan potensi cuan kita gitu kan. Ya. Oke, sekilas info ya. Nah, balik lagi Bill, ke market. Kemarin kan mungkin minggu lalu tuh sempat gue gadang-gadang gitu kayak Indonesia tuh mungkin bisa kecipratan info lagi since pertumbuhan di China gitu ya. Sebenarnya kan pertama memang kenaikannya udah cukup tinggi gitu dari November gitu, terutama market Hang Seng kan. Nah, kedua mereka sih pemerintah kan di China situ mau dongkrak sektor consumption domestiknya ya. Jadi kan sebenarnya kayak di Indonesia kita cukup aman karena cukup gede, 50% lebih kan itu di domestic consumption. Tapi di sana itu kan lebih mengandalkan kayak propertinya, terus udah gitu kayak ya perdagangannya. Justru mereka melihat satu-satunya harapan untuk naikin pertumbuhan ya dari domestic consumption. Cuman kalau misalnya kemarin lihat harga daging itu di sana ya, daging babi gitu kan ternyata lemah gitu, walaupun Imlek yang harusnya jadi puncak tapi ternyata demand-nya malah turun. Nah menurut lu secara makro ya kalau misalnya China benar masih lemah gitu, ini kita berdampak benar nggak sih, maksudnya teorinya inflow kemarin sempat ada tapi hari ini gue lihat outflow lagi nih asingnya nih ya, masih jualan lagi hari ini. Jadi sebenarnya kita bisa katakan target pertumbuhan di China 3 atau 4% itu bagus nggak sih buat Indonesia, since kita punya ekspor juga ya mungkin 30%-an, 40%-an tuh mostly ke negara China gitu. Jadi ya, lebih ke arah positif apa belum gitu menurut lu? Ya, sebenarnya salah satu hal yang menurut gua paling penting kenapa gua lumayan yakin tahun ini harusnya nggak ada resesi dalam ya Jok ya di ekonomi global.
Dan juga kalau lihat data-data ekonomi kayak Eurozone, kayak Amerika tuh ternyata masih bisa bertumbuh semua di Q4. Orang kan sekarang rame ya, tahun ini bilang bakal resesi, which is possible, ya kan? Kita kalau punya technical recession, possible nggak? Itu sangat possible gitu ya. Maksudnya cuma sekedar satu quarter resesi di confirm, habis itu keluar, itu yang menurut gua possible kejadian tahun ini. Tapi balik lagi, dengan reopeningnya China, gue lebih optimis tahun ini, Jok, gitu ya. Kalau tahun kemarin mungkin kondisi berlanjut terus, ini pasti efek the Fed itu akan mulai berimpact ke market gitu. Karena gimana pun naikin suku bunga secepat ini dalam waktu 1,5 tahun terakhir itu ya pasti akan impact ke perekonomian gitu kan. Which is sudah kelihatan di angka-angka data ekonomi di Amerika gitu kan. Nah, tapi dengan China sedang reopening gitu ya. China tuh ini loh, Jok. Kalau masih ingat bulan lalu gitu ya, kita ada bilang juga kan, kita ngobrol-ngobrol di grup internal gitu kan, kita bilang China punya warga itu udah 3 tahun loh kurung gitu kan. They are saving money itu a lot banget, saving money-nya udah gitu kan. Kalau kita waktu itu lihat grafiknya 3 tahun terakhir itu mereka savingnya naik terus gitu kan. Nah, sekarang waktunya lepas, Jok. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya sama kayak kita aja gitu kan, 3 tahun nggak boleh keluar rumah misalnya, atau 3 tahun cuma lockdown, ya sekalinya boleh pergi ya pergi semua gitu kan. Dan uang-uang yang mereka udah tabung selama ini itu kan akan menyebar nih ke satu dunia gitu kan. Udah bisa mulai jalan-jalan ke Indonesia apa segala macem gitu kan. Terus juga di luar negeri udah mulai dibuka. Nah, mereka ini pasti akan menjadi demand, apa bahasanya, pent up demand ya gitu kan, untuk ekonomi global. Nah, terus juga hal yang harus kita perhatikan juga nih, kenapa pertanyaan orang kan, US ini kok kayaknya lumayan kebal ya gitu ya. Maksudnya udah dinaikin rate-nya tuh gila banget dari setengah sampai 4,75 mungkin besok dini hari gitu kan. Tapi ekonominya tuh maksudnya data kayak manufacturing yes turun, beberapa data turun. Tapi kayak job-nya ya kan, terus juga kayak GDP-nya ya kan, retail sales-nya apa semua tuh masih ya lumayan oke gitu, nggak sampai yang ngedrop banget gitu kan. Ya kalau gue baca ya balik lagi gitu kan, even the Fed aja, kalau gue baca artikel di Wall Street Journal dari Fed Whisper si Nick Simiaros, dia bilang bisa jadi karena pandemi COVID ini benar-benar ngerubah cara lu ngebaca ekonomi ataupun jadi ke distort gitu. Jadi terjadilah hal-hal yang selama ini nggak pernah dialamin, Jok. Contoh manufacturing udah turun, tapi jobs-nya masih bagus kayak gitu kan. Nah, ada juga kayak spekulasi, kenapa sekarang company still doing well rata-rata di Amerika gitu kan. Karena rata-rata debt-nya mereka udah lock tahun 2020-2021, Jok. Pas suku bunga masih rendah gitu loh. Kayak misalnya kita aja teman-teman misalnya KPR rumah 5 tahun. Misalnya kalau KPR 5 tahunnya teman-teman lock itu 1,5 tahun yang lalu, BI rate belum naik kan, Jok, waktu itu kan. Suku bunga lo aman dong, gitu kan. Nah, jadi nggak begitu berimpact pada saat sekarang naik kayak gitu loh. Jadi memang ada beberapa faktor gitu ya, tapi menurut gue tahun ini chance untuk resesi agak sedikit berkurang, Jok. Untuk resesi yang dalam ya, menurut gue itu berkurang. Dan coba perhatiin deh statement lately dari Presiden ECB gitu kan, dari beberapa ekonom apa segala macam, even Ibu Menteri kita Sri Mulyani, Jok, yang kemarin-kemarin kan pas saat dia ngomong, wah bisa resesi apa segala, langsung dibuatin konten sama semua orang kan. Coba cek Ibu Sri Mulyani ngomong 3 atau 4 hari yang lalu, kayaknya kita bisa selamat nih kalian dari resesi gitu kan. Ya, again, itu thanks to China sih. With China reopening, menurut gua itu akan benar-benar mengembalikan dunia, Jok. Jadi gantian, Jok. Kalau kemarin-kemarin Amerika sama Eropa yang menopang ekonomi global kan, sekarang mereka menghadapi suku bunga naik, gantian China yang stimulat ekonominya kan, gitu. Jadi rolling lah, gitu. Oke. Juga ya berapapun pemulihannya, tapi karena dengan reopening itu sebenarnya itu dampaknya tetap positif ya ke seluruh dunia gitu ya maksudnya ya. Walaupun mungkin nggak banyak, itu tergantung tiap negara lah kerjasama perdagangannya gimana ya. Kalau misalnya teman gue kayak mencoba melihat satu fenomena kan, Bill, kayak di kita ini kan perusahaan-perusahaan tech juga banyak lah ikut kayak global gitu, banyak yang cut off karyawan-karyawannya kan. Nah sebenarnya kan karyawan-karyawan perusahaan tech ini adalah karyawan yang salary-nya cukup di atas rata-rata. Sebenarnya oke, itu
akhirnya kan belanja-belanja gitu kan jadi lebih banyak. Nah sekarang ini mereka kan di layoff nih gitu ya. Nah mungkin tingkat pengangguran kayak tingkat kemiskinan sih mungkin di Indonesia kemarin 26 juta orang gitu kan. Nah apakah ini akan sedikit banyak mempengaruhi gitu karena kalau misalnya kayak Google dia pecat 120.000 orang ya itu aja katanya kurang gitu dia pecat lagi gitu bahkan sampai-sampai kayak ya benar-benar harus yang nggak penting gitulah dikurangin gitu kan bagian-bagiannya. Nah apakah ini sedikit banyak ada karena gini MAPI ini kan udah kelihatan bagus kan karena permintaannya tuh oke di sportsnya produk-produk olahraganya tuh Starbucks juga udah mulai rame gitu kan. Tapi apakah justru dengan mulai layoff ini, nah ini ke depannya gitu, permintaan untuk barang-barang kayak gitu justru akan berkurang gitu. Lu melihat ada pengaruhnya atau sebenarnya enggak lah terlalu kecil jumlah orangnya gitu misalnya. Ya, menurut gua Jok, personally mungkin masih terlalu kecil ya Jok ya orangnya ya. Maksudnya jumlah workforce-nya ya of course kita bersimpati lah sama orang-orang yang kayak gitu-gitu. Tapi at the same time juga jumlah mereka itu kan small portion lah ya untuk Indonesian punya workforce gitu kan. Nggak terlalu banyak. Dan satu lagi juga nih yang interesting ya kan Jok. Orang-orang yang keluar dari sana juga sebenarnya ada yang mau nampung loh meskipun dengan gaji yang mungkin lebih rendah gitu kan. Gitu. Contoh misalnya kita pun tahu di sekeliling kita gitu kan, misalnya kita lagi butuh apa nih Jok, event kita deh sendiri gitu kan, kantor kita gitu kan. Wah, warga ini ya kita cobalah cari talent yang bagus kan, misalnya kita tahu gitu kan. Jadi menurut gua um, hal-hal kayak gini pasti ada berimpact, tapi gua rasa harusnya minimal ya Jok ya. Karena kalau gua lihat kayak misalnya contoh kayak ke Planet Sport apa segala macam gitu, ya gue sih tidak pandai menebak orang ya Jok ya dari depan kayak gimana gitu ya. Tapi kalau gue lihat kayaknya rata-rata datang ke situ sih kebanyakan sih bukan tech guy sih. Jadi apa no worry sih kalaupun apa ya bukan ini apa maksudnya harusnya impact-nya masih small aja menurut gue gitu. Oke, jadi kalau kalau dari pembicaraan beberapa topik tadi kita dari awal sampai sekarang ya global atau domestik sebenarnya mungkin kalaupun ada yang orang berpikir itu agak dampaknya bisa negatif, tapi mungkin negatifnya tuh kecil lah gitu, mungkin ya mungkin masih masih terukur lah ya gitu ya. Nah, oke, sekarang Bill, kalau gue mau nanya ini kan, misalnya dari kayak expertise gue ya, misalnya kayak dulu manage fund ya. Sebenarnya sekarang update-nya gimana sih? Kayak mungkin yang big fund ini gitu, katanya kan mungkin juga udah I don't know, pegang cash gitu ya. Dan mostly kan banyak barangnya tuh big banks gitu lah, yang blue chip gitu kan, Astra, Telkom. Nah, menurut lu itu safe ya karena memang itu cari aman atau nggak ada ide di small mid cap-nya gitu mungkin yang bisa potensi beggar atau gitu. Oke. Dalam kondisi kayak sekarang Jok, memang paling aman lu pegang pasti big banks gitu ya. Big banks itu paling aman, terutama apalagi kalau bank BCA gitu kan, itu udah paling aman lah menurut gue. Ibaratnya lu nyangkut di BCA Jok, lu nggak perlu worry lah Jok, bener-bener apa nanti inilah apa pasti balik lagi gitu kan. Nah, kalau di kondisi kayak sekarang Jok, harusnya semua mostly masih akan stay di blue chip gitu. Karena gimana pun blue chip yang tadi gue bilang tuh kalau kita yakin memang ekonomi global akan improve atau apa, tuh pasti kita akan pegang banking. Bener-bener lu nggak pegang banking tuh kalau lu yakin beris banget biasanya kayak gitu. Terus kedua, cash level. Cash level ya gua rasa sih semua MI beda-beda ya gitu ya. Tapi memang beberapa hal yang jadi perhatian sekarang adalah, again, Jok, gua percaya mungkin nggak semua MI gitu ya. Tapi hampir semua MI juga punya saham yang mungkin ada yang mentok di gocap nih, Jok. Gitu kan. Nah, so the new rule possibility nanti bisa 1 perak, that's a concern mungkin for some mutual fund, itu satu. Dan kedua juga kalau teman-teman perhatiin ya, nggak tahu nih teman-teman yang mungkin investor reksadana juga gitu kan. Nah mungkin teman-teman tahu juga deh, kalau teman-teman rajin baca fund fact sheet reksadana, sekarang perhatiin deh di fund fact sheet reksadana tuh ada percentage top 10 portfolio Jok. Kalau dulu kan cuma top 10 berdasarkan abjad, ya kan? Biasanya kan top 10 abjad gitu. Sekarang udah ada weightingnya. Coba teman-teman bisa cek deh apa fund fact sheet rata-rata reksadana sekarang udah punya bobotnya semua. Jadi sekarang semua lebih transparan ya Jok ya menurut gue gitu. Tapi kalau lu tanya gue
sekarang kondisi kayak gini, if I were still fund manager gitu ya, ya mungkin gue akan tetap stay overweight di banks dulu nih, Jok, sama di komoditi gitu kan, atau di hal-hal yang berhubungan, gue yakin eksplorasi ke depannya akan jalan, nggak cuma soal minyak, tapi misalnya soal tambangnya juga, ya gue akan stay di situ, karena gue percaya, Jok, kalau emang kita memasuki masa inflasi lagi, Jok, which is ini possible loh, karena kan ini China-nya reopening, komoditinya lately lagi naik, ada possibility second half nanti kita bakal inflasi lagi, mulai naik lagi. Jadi sekarang kita dikasih napas nih, 6 bulan ini gitu kan, Januari sampai Juni, karena base effect gitu kan, tahun kemarin kan base effect-nya tinggi tuh, bulan Maret, April, Mei, Juni itu. Nanti ketika Juli, kan base effect-nya udah mulai sama, ketika harganya naik, itu akan impact ke inflasi lagi loh, kalau kayak begitu. Nanti China-nya bikin global inflation lagi, the Fed pun akhirnya nggak bisa turunin suku bunga lagi, Jok. Karena kan orang pada mikir kemarin the Fed bakal turun nih Q4 2023. Tapi kalau China reopening ini ngedrive growth global naik, ya kan, terus juga harga komoditi naik, it's a bit unlikely jadinya gitu untuk the Fed cutting rate di Q4 2023. Akhirnya kita masuk lagi ke masa second wave inflation nih, Jok, ya kan, yang tapi mungkin nggak separah yang kemana, tapi tetap second wave inflation. Nah, dari hal yang gue pelajarin gitu ya, selama gue coba cek gitu ya, di masa inflasi yang tinggi, Jok, biasa pasar saham equity itu nggak begitu bagus returnnya. Dalam artian gini, bukan berarti turun ya, tapi maksudnya dia bisa volatile gitu. Contoh kayak simple kayak ini aja, kayak Dow Jones saja. Dow Jones tahun berapa? 2000 sampai 2008 misalnya gitu kan. Kelihatan naik sih, karena kita lihat naik dari 2003 ke 2008-nya. Tapi kalau lihat dari tahun 2000-nya, kayak S&P juga, segala macam, is basically stagnan. Itu indeks saham selama hampir sekitar berapa tahun, mungkin 10 tahun gitu. Maksudnya nggak kemana-mana. Volatility-nya tinggi banget. Jadi equity-nya tuh return-nya secara kiger itu nggak begitu bagus gitu. Karena apa? Waktu itu kita masuk dalam periode inflasi yang lagi naik kan, 2003 sampai 2011 waktu itu kan. Nah, tapi di saat itu komoditi yang berjaya di situ kan. Nah, makanya kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa baca tuh di S&P, ada artikelnya baru berapa hari yang lalu, tulisannya gini, why commodity justru baru akan mulai super cycle-nya. Jadi kemarin ini, itu tuh bahkan belum mulai super cycle-nya. Ini kemarin karena distress. Distress dalam artian supply-nya tuh benar-benar bottleneck semua, nggak ada gitu. Kita tuh benar-benar akan masuk komoditi super cycle ketika, ya itu tadi, semua company sekarang di luar, kalau teman-teman cek, mereka masih sibuk bayar utang, bayar dividen, mereka lunas-lunasin semua. Tapi after that, lama-lama mereka merasa, ini ntar lagi utang kita lunas nih, dividen kita juga udah gede, ngapain? Akhirnya mereka start investing tuh, Jo. Nah, kan, kalau mereka udah mulai start investing, they do exploration lagi, nah ini yang bakal bikin komoditi-komoditi dan komoditi services play itu semua akan naik lagi. Karena gue masih percaya satu hal, Jo. Sebelum kita transisi ke renewable energy yang sesungguhnya nih, kita masih butuh one more commodity super cycle boom yang dirty energy. Gitu. Once itu boom, baru kita benar-benar ini transfer ke renewable energy. Karena selama ini orang berpikir renewable energy itu bisa langsung, Jok, gitu kan? Tapi ternyata nggak bisa kayak begitu kan? Lu butuh dirty energy dulu gitu. Jadi gue percaya sebelum kita masuk ke renewable transition, entah itu 2030, 2040, 2050 gitu kan, ya gue percaya dalam rentang waktu sekarang sampai berapa tahun ke depan, kita harus ngalamin satu kali lagi komoditi super cycle yang mungkin mirip scale tahun 2003 sampai 2008 mungkin gitu kan, baru itu nanti kita akan translate ke renewable green energy gitu. Jadi teman-teman harusnya masih bisa optimis kalau yang punya komoditi. Tapi ya main komoditi juga nggak gampang ya, Jok ya. Kita udah ngerasain gitu loh. Naik turunnya juga bisa wow gitu kan. Nah, oke. Komoditi ini kan ya mungkin semua yang umum lah ya, batu bara, minyak, termasuk ya CPO, nikel. Nah, ini ada satu sebenarnya cukup terngiang-ngiang sih, mungkin di banyak benak teman-teman juga. Kayak misalnya kita lihat Elsa gitu ya. Elsa ini kan sebenarnya kalau lu kan pro yang supporting ya, supporting itu kan termasuk pengangkutannya. Nah kalau sempat gue lihat kan Elsa ini selain dia punya jasa utamanya sistemik gitu ya untuk mencari kan eksplorasi minyak-minyak baru itu ada di mana aja, baru dibor gitu kan sama si kontraktor minyak, si owner minyak gitu kan. Nah tapi dia juga punya jasa logistik pengangkutan tuh, walaupun mungkin
di dalam grupnya Pertamina itu lebih banyak ada di Pertaminanya gitu kan, Pertamina Hulu ya kalau nggak salah ya. Nah tapi Elsa ini punya bagian tuh untuk pengangkutan logistik minyak juga gitu. Menurut lo sebenarnya Elsa ini kenapa? Ini mungkin lihat jeleknya gitu ya, kayak kenapa tapi orang nggak merespon positif si Elsa ini gitu menurut lo? Ya, seperti biasa Jok, saham yang bagus, tapi kalau gerakannya agak slow, atau kenapa di mata kebanyakan investor retail itu nggak seru aja gitu Jok. Contoh nggak usah jauh-jauh juga perusahaan kayak yang lu paling suka itu tuh Jok. Kurang bagus apa lagi tuh perusahaan gitu kan. Earning growth tahun kemarin harusnya bagus. Tahun ini juga as we know bakal tumbuh mungkin sekitar 25-30% lagi. Kurang bagus apa Jok gitu kan. Secara kalau kita punya duit mungkin kita akan pilih akuisisi perusahaan yang kayak begitu. Udah jelas semuanya gitu kan. Tapi kenapa nggak seru? Ya karena belum gerak Jok. Gitu. Tapi nanti kalau udah 1.300, 1.400 mungkin baru orang-orang kan ngomong soal barang ini gitu kan. Nah, jadi memang wajar lah. Semua barang itu yang bagus fundamentalnya biasa nggak rame dulu Jok diomongin. Justru kalau udah terlalu rame Jok, nah be careful, itu biasa udah nggak lama lagi selesai ujungnya, atau minimal sekarang udah setengah jalan gitu kok. Nah, mungkin kalau untuk El Nusa gitu ya, El Nusa baru berapa hari lalu kayaknya gue ada baca dia ikut kontribusi kan untuk temuan cadangan gas di mana? Di Kolibri namanya, di Kolibri gitu kan. Nah, jadi emang bener Jok yang lu bilang itu. Dia punya jasa kan kayak seismik gitu kan, untuk bantu orang metain ini tuh nanti sumur ada di mana apa segala macem gitu kan. Makanya gue yakin nanti kalau memang apa namanya kan nanti kan ada rumor kan Pertamina Hulu Energy mau IPO Jok tahun ini gitu kan. Terus juga kalau misalnya UU Migas selesai di Juni 2023 ini benar, itu harusnya eksplorasi akan meningkat lagi Jok. Jadi jasanya si Elsa itu akan sangat butuhkan gitu ya. Nah cuma balik lagi, kadang-kadang gue pikir-pikir di suatu sektor itu kita harus memilih kan Jok. Nggak bisa lu beli semuanya gitu kan. Karena kalau lu beli semuanya, either lu cuan-cuan banget gitu kan, atau lu boncos banget gitu kan, cuma ada 2 option kayak begitu aja. Jadi pas kemarin gue juga milih gitu kan, ya gue juga ada pilih kayak Elsa, ya kan, Wintermar, ya kan, Logindo gitu kan, udah kita liatin lah, even kayak Apex pun udah sempet gue liatin juga gitu kan, tapi akhirnya gue pikir yang di regional udah hot itu apa? Yang udah regional dari hot itu ya offshore support vesselnya gitu kan. Dan kalau gue baca di artikel, jadi gue cukup rajin ya, gue baca terus hampir setiap minggu artikel mengenai offshore dari Fernley apa segala macam, gue liatin semua, itu benar-benar utilization-nya semua lagi naik banget gitu kan. Jadi gue pikir-pikir, tambah gue baca si Wintermar juga bisa kerja di luar negeri gitu kan, armadanya ya menurut gue mendingan gue pilih play yang itu Jok, yang maksudnya bisa luar negeri punya play gitu loh. Kalau gue ngandalin yang terlalu lokal Jok, itu gue ngerasa kayak agak kurang nyaman Jok gitu. Gue jadi lebih pilih yang dia bisa dapat revenue dari emiten di luar sana juga gitu kan. Makanya gue pun pilih OSP stoknya yang benar-benar gue yakin dia akan ikut tuh cycle offshore punya investment exploration yang di luar sana gitu. Kalau cuma dalam negeri Jok, itu bisa jadi takutnya kan kurang maksimal lah rates-nya gitu. Karena kalau gue belajar dari cycle sebelumnya nih, yang 2013-2014, kita itu rates-nya naik juga telat Indonesia. Di luar negeri udah naik, kita tuh kayak telat 1 tahunan lebih deh, 1 apa 2 tahun gitu. Nah jadi dari itu gue belajar, gue nggak mau dong, jangan sampai kita kayak gini Jok, di luar negeri naik terus punya kita barang nggak naik gitu kan ya, malas emosi juga lu lihat barang kayak begitu kan, di luar misalnya naik barang lu nggak naik kayak gitu kan. Nah jadi gue perhatiin yang mana deh yang bisa ambil ambil pasar di luar juga, jadi gue lebih pilih yang itu. Nah jadi kalau El Nusa agree ya kan, suka juga sebenarnya gitu kan, tapi kalau gue harus pilih, gue akan lebih pilih offshore support vessel langsung sih daripada yang seismic play kayak gini. Tapi ya itu kalau teman-teman mau diversifikasi oke sih sebenarnya. Oke. Jadi pilihannya ya masih di Wintermar ya. Gue jadi ingat ini, Bill, ada satu yang supporting tentang oil rigs gitu ya, exploration ya. Itu kayak saham tamu. Dia itu kayak kapal tapi hotel. Jadi hotel untuk karyawannya yang
eksplorasi migas ini. Jadi kalau misalnya dia ke tengah laut kan nggak mungkin bolak-balik ke darat kan. Ya. Tinggalnya di hotel yang punyanya tamu di kapal-kapal itu. Ya unik sih, tapi kayak itu apa gitu ya, sahamnya gocap gitu ya, nggak jalan sekarang ya. Wah, Jok, Cuma iseng aja gitu, kepikiran. lambangnya X lagi, Jok. Pemantau tuh kita Juli. Kalau gue nggak berani, kalau ada yang mau berani. Ya cuman selintas kepikiran aja. Oke. Nah, tadi lu udah menyinggung lagi tadi saham yang bagus tapi belum naik. Kayak contohnya yang hari ini harusnya keluar dari LQ45 ya, Bevit itu ya, tapi ternyata malah naik. Nah, fenomena apa itu, Bill? Apakah dia menantang takdir gitu? Ya, gue rasa sekarang market udah dewasa, Jok. Dewasa dalam arti dulu itu setiap ada keluar dari MSCI atau keluar dari LQ45, justru itu nggak lama ditampungin harganya naik lagi, Jok, gitu loh. Nah, sebaliknya, kalau orang masuk ke MSCI atau LQ45, biasa orang akan take profit, karena orang tahu habis masuk biasa nggak lama akan turun kan, kayak gitu. Nah, jadi gue ngerasa sekarang lebih ke fenomena makin banyak major trader juga lah, udah tahu gitu kan, mereka berarti kan assume mereka masuk pada zaman lagi apa WFH mas segala macam pun 2020, 2021, 2022, 2023 ya kan udah ngalamin 3 tahun lah minimal kan, udah pernah rebalancing MSCI FTSE berkali-kali, Jok, udah perhatiin gitu loh. Waktu itu kayak Tekim dibuang dari MSCI malah habis itu naik gitu kan, PTBA malah naik, tapi ada juga saham-saham yang masuk MSCI malah turun kan habis itu kan. Nah, jadi gua rasa orang udah belajar. Dan satu lagi juga yang interesting adalah bisa jadi, Jok, selama ini ada orang pengen beli itu barang, ya kan, tapi kan nggak ada liquidity-nya, ya kan, susah banget. Kesempatan nih mumpung ada yang keluar, ditampungin, Jok, gitu. Ya, in the case of your stock, itu menurut gue yang itu sih, Jok, gitu loh. Karena sebenarnya banyak yang pengen beli itu barang, tapi nggak dapet sekalinya lagi keluar gini, ya udah sekalian aja. Kapan lagi ada yang jual, gitu kan, banyak. Oke, ya itu lebih ke fenomena rebalancing-nya lah ya. Tadi lu melihat polanya itu ya, kayak ya justru dimanfaatin. Volatility-nya pokoknya tinggal lu mau ya beli pas ini ya, pas udah jualan di atas, ya after itu kan orang udah masuk MSCI malah jualan gitu dan sebaliknya ya. Oke, oke. Nah, kalau di Februari ini, biasanya lu ada melihat fenomena khusus gitu nggak, Bill? Kayak, nggak tahu, Februari kan ada Valentine gitu. Ya, dulu ada saham nggak, saham coklat kan, Kafo ya, atau apa tuh? Kayak, ya oke lah. Tapi ada nggak sih yang atau Februari ini sebenarnya biasa aja gitu kan? Besok udah masuk Februari gitu. Sebenarnya ya dengan waktu yang lebih pendek nggak ada lah, nggak ada perbedaan yang menarik gitu. Ya, gue biasa ngeliat kalau Februari ini sebagai bulan transisi, Jok. Bulan transisi dalam artian market akan, buat gue ya, dari pengalaman gue, market akan mutusin nih. Ini waktunya stok untuk apa? Untuk kayaknya rally gitu kan, atau gimana gitu. Nah, biasa orang kan, menurut gue ya, dari pengalaman gue, ya nggak setiap tahun sih, tapi biasa gue ngeliat selama ini habis market biasa jelek gitu ya, setahun itu jelek, tahun depannya tuh lu bisa lihat marketnya akan bagus apa enggak dari bulan Maretnya, Jok. Gitu. Contoh ya, 2008 crash kan, 2008 crash. Market bottom kapan? November 2008 di tempat kita di Indonesia kan, Oktober atau November 2008 antara itu, ya kan? Tapi market abis itu diem aja. Begitu Maret 2009 jok, market rally kencang. And so goes with the year gitu kan. Tahun itu juga strong rally-nya. Terus tahun berapa? Oh, 2013. 2013 taper tantrum, gue masih ingat tuh. 2013 taper tantrum, market turun, bottoming sekitar Agustus atau September. 2014, Januari Februari masih zigzag tuh, Jok. Zigzag, nggak jelas. Begitu Maret, marketnya naik, sampai akhir tahun, bagus, gitu kan. Terus kita belajar tahun berapa? 2015. 2015, waktu itu market kena devaluasi China ya kan, kalau nggak salah 2015, market turun, ya kan, bottoming 2015 September, Oktober, November, Desember, pokoknya nggak jelas tuh. Januari, Februari 2012 juga nggak jelas. Begitu Maret, Jok, marketnya mulai take off, gitu kan. Terus kayaknya 2019 lebih cepat sih setahu gue sih. 2020 juga bottoming sekitar akhir Maret kan, habis itu naik lagi ya. Cuma itu extraordinary case lah gitu. Jadi gue ngelihat sih tahun ini bisa interesting ya di bulan Maretnya lagi gitu. Karena biasa Maret tuh kayak
menurut gue dari yang tadi contoh-contoh yang gue sebutin ya adalah bulan di mana abis market turun, market akan konsolidate, tapi kalau emang yakin tahun ini ekonomi improve, Maretnya itu biasa market akan rally. Jadi ya Februari, kalau lu tanya ada impact nggak ke market, menurut gue sih harusnya nggak ada ya Jok ya. Tapi ini akan jadi bulan transisi terakhir nih sebelum market kayaknya mutusin arah mau kemana nih kita gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan masa transisi gini sebenarnya kayak kita bisa belajar dari konglo-konglo ya. Maksudnya kayak perusahaan-perusahaan investment holding gitu. Sebenarnya dia udah menentukan nih kayak kita mau kemana arahnya setahun ke depan. Nah, kalau yang kemarin kebetulan baru berjalan kan Saratoga tuh ya. Maksudnya dia bikin ini kan submit untuk inilah paparan apa yang akan dilakukan dan dia sudah state kan bahwa dia akan invest 2,2 triliun gitu. Investnya juga mostly ya dia masih suka kan kayak model digitech yang teknologi atau yang energi terbarukan atau juga bahkan di existing investmentnya gitu. Karena dia pikir kan kalau bagus ya kenapa nggak nambah invest kan gitu modelnya. Nah, menurut lu dengan Saratoga dia biasanya terbukti lah ya cukup bagus itu kan investment returnnya. Kalau misalnya dia udah yakin gitu invest 2,2 triliun, menurut lu ya itu sebenarnya good sign nggak sih untuk kita lihat oh sebenarnya ekonomi ya Indonesia still good gitu. Ini kayak screening terakhir gitu. Menurut lu gimana tuh? Lu masih mute ya Bill ya? Oh. Oke, tes. Oke, oke ya. Oke, ya. Again, menurut gue, Jok, nama-nama kayak Northstar gitu kan, Saratoga, Provident, itu udah benar-benar nama-nama yang harum lah, Jok. Dan gue rasa diisi sama investment profesional juga yang bagus gitu kan. Jadi, kalau mereka mutusin invest, itu harusnya mereka udah pilih juga dengan matang gitu ya. Tapi, baik lagi kalau lu tanya gue sebenarnya indikator ekonomi Indonesia sehat apa enggak, gue tetap ngeliat satu sih, Jok. Laba bersih BCA sih, Jok. Buat gue nggak ada yang lebih clear lagi buat gue sebagai termometer ekonomi Indonesia selain laba bersih bank yang menurut gue tuh BCA ini gitu. Karena buat gue dialah benar-benar kayak bisa jadi termometernya kita gitu. Jadi untuk investment company kayak Saratoga, Northstar, Provident gitu ya. Yang namanya investasi mereka hampir selalu ada duitnya, Jok. Gitu kan. Ibaratnya pelornya ada terus karena mereka dengan track record mereka selalu attract new fund baru kan, closing fund baru gitu kan. Ya tapi kalau lu bilang apakah itu tanda buat ekonomi, gue tetap akan lihat indikatornya di ini sih, Jok, di loan growth terutama di bank BCA gitu. Nah kalau sampai bank BCA labanya turun, Jok, nah gue udah nggak percaya indikator yang lain, Jok. Gue akan mulai concern something happened with our economy gitu kan. Nggak perlu gue baca majalah apapun, nggak perlu gue buka Bloomberg, nggak perlu apa. Tapi kalau laba dia turun, itu akan raise my concern level sih. Itu aja sih, Jok ya. Oke, gue agree nih. Karena kebetulan di Februari ini tanggal 23, tanggal 20-an, 23 sampai 26 kalau nggak salah, BCA tuh dia bikin BCA Expo kan. Nah, yang gue lihat fenomenanya tuh biasanya dia kan bikin di hallnya ICE BSD gitu. Tahun-tahun sebelumnya dia bikin sewa satu hall gitu, dari 10 hall ya lebih ya di situ ya. Nah, katanya sekarang dia tuh semua hallnya dipakai untuk expo-nya nih. Berarti kan nggak main-main tuh. Dia berapa tuh? Dia yakin kan bahwa sebenarnya mungkin customer-customernya kan ada invitation juga gitu kan. Itu berarti dia yakin bahwa demand-nya tuh ada gitu. Dan dia juga bawa ya banyak perusahaan-perusahaan otomotif, perusahaan properti, semua lengkap di situ. Nah, kalau misalnya targetnya itu mungkin dia setting target berapa 4T atau berapa di berapa hari itu tercapai. Nah, mungkin itu juga a good sign ya Bill ya. Maksudnya gampangnya kita lihat fenomena itu lagi aja ya. Kalau memang itu good, berarti masih ekonomi semua lancar gitu ya. Betul, ya. Jadi itu interesting, Jok. Kalau emang mereka sekarang udah saya Jok, ya, Jok, dengan laba lu puluhan triliun gitu, nyewa gedung mau sebulan setahun pun nggak ada masalah gitu kan. Kalau perlu dibeli juga gedungnya, mungkin bisa kali kalau diizinin dan mau gitu kan. Nah, jadi benar, nanti kita aja, Jok. Kan biasa kan dilaporin tuh, Jok, kayak expo gitu kan BCA kalau nggak salah ulang tahun ya bulan ini kalau nggak salah ya Februari itu kan. Nah kalau misalnya kan mereka biasa nanti
sebutin tuh, gue selalu juga baca sih, kayak selama Expo jumlah KPR ya kan, yang permintaan berapa, KKB berapa, apa segala macam. Kita di situ bisa lihat aja traction-nya gitu kan. Apalagi kan biasa ada promo bunga nih Jok, gitu kan, promo bunga apa segala macam. Tapi gue masih lumayan optimis ya, gue ngelihat dari kinerja big banks kita gitu kan, sama juga sekarang di regional China reopening, harusnya tahun ini kita nggak bakal inilah teman-teman, nggak bakal seburuk yang kita baca selama 3-6 bulan terakhir inilah, bakal inilah apa segala macam, apa harusnya tahun ini kita apa lumayan immune lah apa Indonesia gitu. Apalagi kalau tiba-tiba nih Jok, China reopening bikin commodity price naik lagi Jok, wah udah, yang ada duit yang dari US atau Europe ke negara kita lagi malah gitu kan, jadi malah marketnya mungkin jadi strong nanti. Oke, jadi kalau gue simpulkan ya dari kita tadi membahas kan sebenarnya lebih ke fenomena umum lah ya di domestik atau luar, semua intinya masih menunjukkan sebenarnya kita cukup inilah nggak perlu terlalu khawatir terhadap resesi ya, karena sebulan berjalan ini indikator-indikatornya masih cukup oke lah ya, terutama tadi dari earning big banks itu juga masih oke gitu, jadi ya udah tinggal kita pilih-pilih aja. Market volatile pasti gitu kan, naik turun pasti, sentimen short termnya apalagi kayak rilis laporan keuangan ini kan akan mempengaruhi tiap emiten, bukan lagi tentang sektornya gitu. Jadi kalau perusahaannya labanya bagus ya dia otomatis ada apresiasi, mungkin 1-2 hari naik, kalau yang jelek ya mungkin 1-2 hari turun. Nah tinggal nanti lihat aja entry pointnya, exit pointnya, teman-teman juga bisa lihat di Prima Ideas ya. Jadi memang yang di sana lebih banyak rekomend yang secara teknikal mana yang berpotensi. Nah, itu bisa diikutin terus teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Bill, ada tambahan closing statement atau? Ya, kalau kita masih teman-teman ya, jadi emang kalau teman-teman masih mau punya cash juga sebenarnya itu a good option juga gitu, karena market sekarang nggak bisa diprediksi ya. Hari ini blue chip naik 45%, besok kayak banking aja Jok, semingguan terakhir kan sehari naik 45%, besok bisa turun 45% juga. Jadi emang mungkin kalau big banks mungkin atau blue chip masih harus trading gitu ya. Tapi kalau ngelihat tahun ini dengan China Open, harusnya potensi resesi kita hampir nggak ada kalau di Indonesia gitu kan. Dan reopeningnya China harusnya bullish untuk komoditi, terutama komoditi yang ini ya, industrial metal. Jadi yang namanya kayak nikel, yang namanya kayak copper gitu kan, aluminium, itu harusnya akan oke. Sedangkan kalau untuk energi, kayak batu bara gitu ya, itu menurut kita harga pasti akan moderate ya, dalam artian akan agak sedikit turun, tapi harusnya stay at high level. Jadi ya, teman-teman yang pegang batu bara, earnings should be good this year, tapi pasti akan turun year on year, ya kan, earningsnya itu pasti. Nah, tapi yang penting, orang sekarang lagi cari tahu nih, call ini akan bottom di mana. Kalau di 200 bottom terus balik ke 250, itu harusnya selling pressure di saham call harusnya bisa selesai. Karena kan sekarang orang takut cuma satu kan, Jok. Ini turun ke berapa call-nya? Kalau balik lagi ke 100, ya sahamnya turun gitu. Tapi kalau ternyata ntar di 200 mantul terus stabil 200-250, ya apa harusnya nanti udah bisa mulai inilah stay lah harga sahamnya gitu sih. Oke, sip. Iya. Oke, thank you banget Bill. Thank you teman-teman.